Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun api Nirvana memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, namun Mehuo juga berkata bahwa tidak semua orang bisa menggunakannya. Jadi, biarkan saya memberi Anda sebuah ingatan. Suara dari dalam pintu perunggu itu mencoba menjelaskan, tetapi terasa kurang berbobot. Setelah selesai, sebuah kepingan giok terbang keluar dari pintu perunggu dan mendarat di hadapan Xiuyan. Segera Xiuyan mengambil slip giok itu dan memejamkan mata. Kemudian dengan sekali sapuan kekuatan jiwanya, sebuah gambaran yang jelas muncul di benaknya. Sosok di hadapannya bertubuh tegap, beralis tajam, dan berwajah riang. Ia benar-benar berbeda dari sosok yang pernah dilihatnya di zona misterius. Meskipun dari penampilan hingga auranya secara keseluruhan, ia tampak sama. Namun tampak sangat berbeda, karena sosok pemilik api Nirvana sebelumnya yang ditemui Xiuyan mengamuk dan dipenuhi dengan permusuhan, bahkan kecurigaan terhadap dunia. Oleh karena itu, Xiuyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang telah ia alami di saat-saat terakhir hidupnya. Kenangan dalam slip giok pemilik api pemusnahan itu. Saat bertempur, api Nirvana di tangannya berwarna hitam dengan semburat merah. Saat dilepaskan, warnanya lebih mirip kilat hitam dan merah daripada hati api yang lainnya. Setelah Xiuyan melihatnya dan tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bahkan pernah bertarung satu sama lain, tetapi hanya dalam ingatan saja. Pemilik api pemusnahan itu lebih seperti dewa sejati yang tak terkalahkan dan memancarkan aura keadilan. Setelah beberapa saat, Xiuyan menyaksikan sekitar 3 adegan pemilik api pemusnahan dalam pertempuran, dan kekuatannya memang sungguh menakjubkan. Api pemusnahan yang berkobar di tangannya bagaikan pedang tajam yang mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Xiuyan merentangkan tangannya dan kembali menatap api lembut di tangannya sendiri. Yang seolah-olah api ini dan api dalam ingatan pemilik api pemusnahan sebelumnya bukan api yang sama. Xiuyan kemudian berulang kali melihat ingatan ini dalam benaknya dan terus mencoba melihat bagaimana Yang Mulia Niuhuo menggunakannya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ingatan itu tidak berisi apa yang Xiuyan butuhkan. Jadi sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Api Nirvana belum benar-benar tunduk padanya, atau menggunakan api ini membutuhkan kondisi pikiran dan pemahaman akan kekuatan aturannya. Tapi di antara 2 kemungkinan ini, Xiuyan lebih menyukai yang terakhir, karena dia jelas berbeda dari api lainnya yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Itulah sebabnya Yang Mulia Niuhuo mengatakan, api ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan siapapun. Apakah Anda bisa mendapatkan sedikit pemahaman? Sebuah suara dari dalam pintu perunggu bertanya. Terima kasih senior, tapi saya masih belum bisa memahami atau bahkan merasakan kekuatannya. Xiuyan menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah Anda mendapatkan ingatan Nehuo, pada akhirnya Anda akan mengerti. Meskipun saya tidak bisa keluar dari tempat peristirahatan saya untuk saat ini, tapi saya bisa menghadiahkan Anda api ilahi. Meskipun tidak sekuat sumbernya, tapi api ini mengandung aturan alam. Dan saya percaya bagi Anda sekarang, kekuatan aturan jauh lebih penting. Sebuah suara bergema dari dalam pintu perunggu, kemudian gumpalan api yang berbintik-bintik yang tampaknya dipenuhi dengan berbagai warna, terbang keluar dan melayang di hadapan Xiuyan. Terima kasih, senior, atas hadiah ini. Xiuyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Gumpalan api ungu ini mengandung sebagian sumber ilahi, jadi gunakanlah dengan bijak. Karena setelah habis dia akan menghilang. Baiklah, saya masih harus mundur.
Tause akan datang kepada Anda secara pribadi. Lindungi rakyat demi pemimpin klan Dewa Api kuno. Mulai sekarang, tempat ini akan terbuka untuk semua anggota klan Dewa Api kuno. Mereka semua boleh datang untuk berlatih di pintu perunggu, terutama mereka yang memiliki bakat luar biasa. Dan leluhur akan secara pribadi menganugerahkan api ilahi. Suara itu bergema lagi, dan seberkas api ungu terbang menuju Tose Kingsi. Meskipun memang tidak sekuat api di hadapan Shoyen, tetapi bagi Tose Kingsi cukup bersyukur atas pemberian Tose dari leluhurnya. Jadi Kingsi mengepakkan tinjunya dalam-dalam. Terima kasih banyak leluhur, kata Kingsi sambil membungkuk. Tapi senior, saya juga punya 2 anak dan mereka juga anggota klan Dewa Api kuno. Shoyen menggenggam tinjunya dan membungkuk. Ini jelas sama seperti leluhur api kuno di dalam gerbang perunggu yang telah meramal api ungu untuk Xiaoling dan Xiao-Xiao. Mereka memang cukup berbakat. Setelah leluhur selesai berbicara, 2 gumpalan api ungu lainnya terbang keluar, melayang di depan Xiaoling dan Xiao-Xiao. Mengapa kalian berdua tidak bersujud dan berterima kasih kepada leluhur? Kata Shoyen sambil tersenyum tipis. Mendengar itu keduanya langsung bersujud 3 kali. Sebelum Shoyen sempat berkata apa-apa lagi, gerbang perunggu besar yang terbuka tiba-tiba tertutup. Seolah-olah sebuah jarak telah ditarik dan dengan suara dentuman keras jarak itu tertutup. Kumpulkan api ungu ilahi ini. Api-api itu akan membantu kultivasi Anda. Shoyen membuka mulutnya dan menelan api ungu ilahi di hadapannya. Kemudian sensasi terbakar segera menyebar, dan berbagai kekuatan aturan muncul. Dan kekuatan ilahi ini sepertinya dapat memperlakukan segala sesuatu, seolah-olah merupakan substansi yang sama, membakar tubuh dan jiwa, dan ini dikenal sebagai aturan pembakaran. Pada saat ini, Shoyen membutuhkan beberapa tarikan nafas untuk memahami aturan ini. Kemudian 9 sinar cahaya berbeda melayang di sekelilingnya, dan satu lagi muncul. Tiba-tiba Shoyen melepaskan 10 kekuatan sumber elemen. Dengan setiap tambahan satu yang dia pahami, kekuatan tersebut akan langsung tercermin dalam pertarungan Shoyen. Sehingga serangan yang berbeda akan memanfaatkan kekuatan sumber yang sesuai, mengilhami serangan tersebut dengan kekuatan aturan. Namun, setelah membuka sumber elemen yang ke-10 dari 9 elemen, tapi Shoyen masih belum mencapai ambang batas tingkat keempat alam transenden. Karena kesempatan untuk menembus tingkat keempat tidaklah cukup. Jadi Shoyen harus melanjutkan kultivasinya. Pada saat ini, Tose Kingsi yang masih berlutut di tanah. Shoyen bergegas membantunya berdiri. Kenapa Anda di sini? Wajah Tose Kingsi memucat. Jelas dia tidak menyangka bahwa Shoyen akan bertindak seperti ini. Bukankah Senior Kingsi bilang akan memberi hati api bintang? Sambil berbicara, Shoyen menggaruk kepalanya. Bagaimanapun ini memang yang dikatakan Tose Kingsi secara pribadi. Mustahil. Bagaimana mungkin saya mengatakan hal seperti itu? Pasti Anda berbohong. Meskipun Tose Kingsi menyangkanya, tapi dia bisa menebak. Mungkin saat dia mabuk, dia mengatakan ini dengan tidak sadar. Iya, saya salah ingat. Ini semua salah saya. Bagaimana kalau kita minum lagi untuk meredakan suasana? Sambil berbicara, Shoyen meletakkan tangannya di bahu Tose Kingsi yang menatapnya dengan waspada. Anda adalah reinkarnasi yang mulia. Tapi Anda masih memikirkan klan Dewa Api kuno. Saya tidak mau minum anggur ini. Tose Kingsi menghindar dengan raut wajah yang ketakutan. Saya pergi sekarang, jadi Anda dan keluarga Anda bisa mengobrol baik-baik. Tose Kingsi tampak benar-benar ketakutan. Tanpa menunggu Shoyen bicara, ia berdiri dan pergi. Sialan, saya tidak sanggup memprovokasinya. Jadi kenapa tidak menghindarinya saja? Kali ini, saya hampir kena masalah. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa Yang Mulia mahir memanipulasi hati orang. Dan hari ini saya menyaksikannya sendiri.
Jadi saya harus lebih berhati-hati di masa depan dan tidak lengah. Anggur ini benar-benar tidak boleh diminum lagi. Suara umpatan Tosu Kingsi sampai ke telinga Xiaoyan. Takut jika dia terus minum, seluruh klan Dewa Api Kuno akan musnah. Jangan khawatir Senior Kingsi, selain hati api bintang, apakah klan Dewa Api Kuno tidak punya banyak hal lain? Dan saya menginginkannya. Xiaoyan tertawa dan berteriak. Ayah, klan Dewa Api Kuno memiliki bintang lain yang didedikasikan untuk budidaya tanaman obat. Tempat mereka menyimpan tanaman berharga. Pada saat ini Xiaolin berbisik dan segera setelah ia selesai berbicara, Tosu Kingsi berbalik dan kembali. Kalian adalah para tetua klan Dewa Api Kuno. Sekalipun dia ayah Anda, dia tidak bisa mengorbankan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi. Tosu Kingsi akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Disinilah Xiaolin dan Xiao membawa klan Dewa Api Kuno. Mereka tahu persis apa yang mereka miliki. Dan taruhan terbaiknya adalah tetap dekat dengan mereka dan melindungi mereka. Bagaimanapun inilah fondasi klan Dewa Api Kuno yang dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.